Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA saya ranking 1 terus tuh di sekolah saya tuh. Tapi ngelihat soal UMPTN itu saya ngeper juga, nggak pernah diajarin beginian gitu. Ingin berdiskusi dan mendengar apa yang menjadi pikiran teman-teman. Kalau memang ada hal-hal yang dari daerah perlu disampaikan, mumpung kita bisa bertemu. Tapi kalau ditanya kisah hidup saya, ya seperti kisah hidup orang NTB secara umum ya. Saya lahir di Sumbawa. Mungkin sebagian besar teman-teman di partisipan ini lahirnya di Lombok atau mungkin di luar Lombok. Tapi kalau Sumbawa itu relatif, lahir saya tahun 71, cukup berat ya situasinya di Sumbawa itu. Kita masuk listrik di Sumbawa itu baru tahun 84 ya. Jadi saya itu pernah hidup lebih kurang 13 tahun tidak lihat listrik, karena memang di Sumbawa tidak ada listrik. Nah, kira-kira masuk tahun 84 dan tetap di Sumbawa dari SD, SMP, sampai SMA. SMA-nya pindah ke Sumbawa Besar. SD sama SMP-nya di Utan ya. Dulu namanya Utan Re, sekarang Re sudah jadi kecamatan sendiri. Nah, tahun 90 saya baru sekolah ke Mataram ya. Karena saya sebenarnya lulus tahun 90, kemudian kuliah di Unram. Tetapi kemudian tidak lama di Unram saya pindah ikut UMPTN lagi, kemudian diterima di Fakultas Ekonomi UI. Waktu itu memang bagi orang dari Sumbawa yang kita belajar ala kadarnya, kadang-kadang di bawah pohon gitu ya, masuk ke Universitas Indonesia melalui UMPTN itu darah-darah, itu nggak gampang, kita mesti belajarnya ke sana gitu. Saya juga kaget waktu ngelihat soal-soal UMPTN itu dulu. Kalau saya lihat kok susah betul gitu, nggak terjangkau sama apa yang selama ini kita diajarkan oleh guru kita. Padahal saya ini bukan ngumumin ya. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA saya ranking 1 terus tuh di sekolah saya tuh. Tapi ngelihat soal UMPTN itu saya ngeper juga, nggak pernah diajarin beginian gitu. Nah, saya ubah strategi waktu itu. Jadi saya datang ke Jakarta, saya lihat bagaimana sih orang di sini mempersiapkan diri masuk ke universitas besar gitu, seperti UI, ITB dan sebagainya. Ternyata diajarin tuh soal-soal itu, ada jalan pintasnya gitu. Ya udah, karena saya belajar waktu itu kalau nggak salah cuman kurang dari 4 bulan saya duduk sebentar ya. Akhirnya alhamdulillah diterima di pilihan yang terbaik. Dan Fakultas Ekonomi UI itu termasuk persaingan yang paling berat waktu itu. Tapi karena saya udah dikasih bocoran istilahnya oleh bimbingan-bimbingan itu, ya luluslah saya kan. Sama juga kan sebenarnya bahan bakunya, otaknya kan sama. Kita makan ikan dari pinggir pantai di NTB itu kan sebenarnya lumayan juga otak kita ini, nggak buru-buru amat gitu. Nah, jadi itulah ceritanya. Akhirnya saya sekolah di Jakarta. Jadi lulus tahun 90 SMA-nya, 92 saya masuk Jakarta, kuliah sampai 96 ya. 97 lah kemudian saya masuk sekolah S2 di UI, ada program S2 baru namanya Magister Kebijakan Publik gitu. Cuman baru sebentar sekolah kita demonstrasi lagi itu, karena di akhir 97 itu sudah kampus sudah ramai, udah orang udah demo-demo, udah nggak sekolah kita karena demonstrasi di mana-mana gitu, karena protes terhadap Pak Harto kan. Pak Harto mau mengundurkan diri waktu itu. Nah, kemudian seterusnya begitulah sampai 98. Habis demo saya diminta oleh almarhum Pak Habibie, saya ditelepon untuk mewakili kaum muda di MPR waktu itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terbentuk setelah reformasi. Nah, itulah ceritanya dari lapangan, dari parlemen jalanan menuju parlemen ruangan gitu. Nah, itu ceritanya sampai kemudian saya bikin dengan teman-teman bikin partai politik, ya kan. Lalu kemarin saya juga bikin partai politik baru, karena satu-satunya jalan kita untuk mengganti pimpinan dalam demokrasi itu ya mengganti pimpinan, tidak boleh dengan kudeta, tidak boleh dengan kerusuhan,
tapi dengan partisipasi konstruktif, dengan membangun kelembagaan politik yang mengantarkan pemimpin-pemimpin baru untuk mengganti pemimpin yang ada. Begitu cara berpikir tradisi negara demokrasi. Gitu. Itu Mbak. Oke, siap Pak. Ini menarik banget sebagai diskusi awal nih Pak. Beberapa perjalanan Bapak yang udah Bapak lalui ya Pak ya, sehingga 21 tahun Bapak sudah bergerak di dalam pemerintahan itu sendiri gitu sebagai putra dari PBB. Ini sangat ibaratnya apakah pada saat Bapak bergerak dalam dunia pemerintahan hingga 20 tahunan ini apakah itu sebagai panggilan jiwa atas istilahnya kayak ada rasa-rasa kayaknya aku harus, misalnya kayak Bapak pernah ngerasain nggak sih Pak kayaknya aku harus bergerak deh untuk Indonesia, atau kayaknya Indonesia udah jadi itu gimana sih Pak? Bagus pertanyaannya ya. Saya kan lahir di hutan, di kampung ya. Kampung saya itu terbatas. Kita tahu siapa tetangga kita tahu siapa ketua RT kita, ketua RW kita, kepala desa kita, camat kita. Memang bupati kita rada jauh lah karena kita kan di kampung gitu. Tapi mapping tentang keadaan masyarakat itu relatif kita sangat-sangat aware dengan keadaan masyarakat. Nah, dari kecil saya memang kalau bisa dibilang ada tradisi politik dalam keluarga saya, sehingga memang rumah saya itu sering jadi tempat perdebatan tokoh-tokoh lah, kira-kira begitu. Nenek saya itu juru kampanye Partai Masyumi dulu di zaman Orde Lama gitu, dan termasuk aktivis juga lah ya. Mereka terlibat termasuk organisasi Muhammadiyah ya kan, Persis dan sebagainya itu. Nah, kalau bapak saya, karena ibu dari bapak saya itu orang Pancor gitu ya, makanya ada tradisi Nahdlatul Watan di bapak saya. Makanya dia pernah bersekolah SMA-nya di Pancor itu sekolah NW gitu. Ini adalah tradisi keluarga, sehingga waktu saya SD, SMP, SMA itu ya, kecuali kalau SD ya. Kalau SD itu kan kita belum berorganisasi, tapi saya ini sejak SD suka diseret oleh kepala sekolah saya. Kan kalau kita sekolah dulu gurunya belum datang ya, atau gurunya terlambat, atau gurunya nggak masuk. Saya ditenteng tuh sama kepala sekolah saya. Dari saya kelas 2 atau kelas 3 SD itu ditenteng dibawa ke kelas 6. Misalnya gurunya lagi nggak ada. Kelas 6-nya ribut, ya kan? Saya ditenteng suruh bikin cerita lucu. Gitu. Waktu SD tuh. Dan saya masih ingat itu banyak cerita-cerita lucu yang saya bisa ceritakan untuk membuat kelas 6 ketawa gitu. Karena gurunya nggak ada gitu. Nah, kemudian SMP saya suka berorganisasi. Saya dulu anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah, termasuk SMA juga demikian. Bahkan SMP aja saya udah studi banding tuh ke Bima waktu itu. Saya ingat naik bus gitu. Zaman itu ya, jalan raya itu masih bebatuan. Kita pergi ke Bima, kemudian naik bus gitu. Niatnya pergi ke Bima studi banding tuh, maksudnya itu sampai di Bima itu ada diskusi-diskusi. Tapi karena saya nggak biasa naik mobil, sampai di Bima malah muntah-muntah karena kecapean naik bus. Namanya juga anak kecil kan, SMP kan ya. Nah, tapi ya saya ada tradisi berperjalanan, tradisi dalam keluarga aktif ya kan, menjadi bagian dari masyarakat ya kan, tradisi keormasan itu ada. Nah, makanya waktu sejak saya di Mataram aja, coba dicek itu teman-teman kalau ada yang pernah kuliah sama saya di Mataram itu ya kita udah demo tuh tahun 90, masih Orde Baru kita udah demo di Mataram. Saya ingat dulu kita pernah demo kantor gubernur, sampai kita naik di meja kerjanya gubernur itu. Itu tahun 90 ya, waktu mampir di Mataram sejenak. Nah, begitu masuk Jakarta, saya itu seperti memang ada niat gitu. Jakarta ini jangan dijadikan tempat untuk cari ilmu aja, tapi juga cari pergaulan, cari makna daripada pertemuan dengan tokoh-tokoh ya. Salah satunya itu saya merancang supaya saya bisa ketemu tokoh-tokoh ya. Dulu saya bersyukur saya pernah tinggal di Masjid Arif Rahman Hakim di UI ya, sebagai pengurus. Nah, disitulah saya berkenalan dengan tokoh-tokoh yang hebat lah gitu, termasuk kaum intelektual ya, seperti dari situ saya ketemu Gus Dur, ketemu Pak Nurholis Majid, ketemu tokoh-tokoh Dewan Dakwah dulu, Pak Anwar Haryono, tokoh-tokoh Masyumi tua dulu,
Pak Hussein Umar dan sebagainya itu. Termasuk suka mengundang, waktu di kampus suka mengundang intelektual-intelektual baik zaman Orde Baru maupun yang masih ada sekarang. Saya berkenalan dengan Cak Nun itu sejak kuliah itu. Dengan MH Ainun Najib dan seterusnya itu sejak kuliah. Memang saya manfaatkan betul itu waktu saya di Jakarta itu untuk bersahabat dengan orang, untuk membaca pikiran-pikiran orang dan membangun tradisi sebagai istilahnya itu aktivis lah ya, orang yang aktif gitu. Karena pada ujungnya nanti orang aktivis itu kan orang idealis. Nah, ujungnya ya dia jadi politisi atau jadi aktivis social movement di kelompok masyarakat sipil dan sebagainya. Itu biasa jalur dari orang-orang aktivis.